kembali lagi bersama saya Nanang Rahmat KW. Di sini saya akan membahas sesuatu yang lagi rame di media sosial, terutamanya di TikTok, Facebook, dan juga di berita-berita nasional mengenai pengibarannya bendera fiksi ataupun cerita tentang One Piece bersama bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu nanti arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk mengibarkan bendera merah putih selama 17 Agustus ataupun selama bulan Agustus ini untuk memperingati ataupun untuk merayakan ataupun untuk memberikan sesuatu penghargaan ataupun suatu penghormatan kepada para pahlawan perjuangan Republik Indonesia. Nah, di sini gue akan sedikit membahas ataupun mengupas mengenai gimana sih hukumnya mengibarkan bendera selain bendera merah putih. Mari kita sama-sama belajar di sini mengenai hukum tentang mengibarkan bendera lain selain merah putih. Oke, coba kita kupas bareng-bareng ya teman-teman. Di Indonesia mengibarkan bendera selain merah putih itu seperti bendera One Piece yang lagi ramai akhir-akhir ini, tidak secara langsung dilarang secara hukum ya teman-teman. Tetapi ada aturannya yang harus kita patuhi bersama-sama, terutama ketika dipasang bersamaan dengan bendera negara Republik Indonesia. Beberapa hal yang harus kita ketahui, harus kita sama-sama pahami. Apa aturan yang harus kita ketahui? Yang pertama nih teman-teman ya, tidak ada larangan eksplisit terhadap bendera fiksi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak menyebutkan larangan untuk bendera dari cerita fiksi atau budaya pop seperti One Piece. Sementara Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 hanya melarang bendera negara tertentu, misalnya Israel. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 1958 hanya mengatur bendera kebangsaan asing dalam konteks diplomatik, bukan budaya ataupun pop seperti itu. Kemudian yang kedua, jika dikibarkan bersamaan merah putih, aturannya sangat ketat nih teman-teman. Bila mana nih ya? Bila mana kita akan mengibarkan bendera sesuatu selain bendera merah putih di hari kemerdekaan ataupun di 17 ini ataupun di hari-hari tertentu, kita boleh mengibarkan bendera lain. Tetapi di sini ya, jikalau disandingkan ataupun berbarengan dikibarkan dengan bendera merah putih, itu ada aturan dan pasal-pasalnya. Oke, kita coba kupas di sini pasal-pasalnya. Yang pertama, pasal 17 Undang-Undang 24/2009, bendera negara ataupun bendera merah putih tidak boleh lebih rendah ataupun lebih kecil daripada bendera lain yang disandingkan. Nah, poinnya berarti di pasal 17 ini kita boleh mengibarkan bendera merah selain bendera merah putih, tetapi bila mana kita mengibarkan bendera selain bendera merah putih harus lebih rendah ataupun lebih kecil dibanding bendera merah putih itu sendiri. Jadi jangan sama ataupun jangan setara, gak boleh di undang-undang ini. Seperti itu. Poin yang kedua di pasal 21. Jika ada pemasangan bersamaan bendera organisasi ataupun simbol negara merah putih harus dipasang lebih tinggi dan ukurannya lebih besar. Nah, jadi bila mana kita berorganisasi, punya bendera sendiri ataupun dan sebagainya lah, itu mau itu organisasi masyarakat dan sebagainya, organisasi apapun itu, bila mana dikibarkan ataupun disandingkan dengan bendera merah putih itu harus tetap derajatnya lebih tinggi dan juga ukurannya lebih besar daripada bendera organisasi ataupun bendera fiksi seperti One Piece tersebut. Seperti itu secara aturannya. Yang ketiga, larangan bagi bendera merah putih sendiri. Nih, ada poin yang ketiga itu adalah larangan bagi bendera merah putih sendiri. Ada sejumlah larangan terkait menggunakan bendera merah putih. Yang pertama nih, bagaimana larangan menggunakan bendera merah putih? Tidak boleh diinjak, dikibar, dibakar. Tidak boleh diinjak, dibakar, dicoret-coret ataupun direndahkan. Kemudian tidak boleh untuk iklan ataupun promosi. Tidak boleh ada tulisan ataupun gambaran lain di atas bendera merah putih. Kemudian tidak boleh pakai sebagai bungkus ataupun kostum ya, kostum apa gitu kan. Pelanggaran bisa dikenakan pidana hingga 5 tahun penjara ataupun denda 500 juta. Nah, jadi teman-teman, larangan bagi bendera merah putih itu teman-teman harus pahami juga di sini. Teman-teman jangan sampai kita menggunakan bendera merah putih ataupun mengabaikan
aturan-aturan bagaimana sih menggunakan bendera merah putih itu dengan layak dan baik, menggunakannya tidak semena-mena ataupun tidak seenaknya gitu kan. Jadi tadi poin-poinnya tidak boleh diinjak, dibakar, dicoret-coret ataupun direndahkan, tidak boleh untuk iklan ataupun promosi, tidak boleh ada tulisan gambar lain di atas bendera, tidak boleh dipakai sebagai bungkus ataupun kostum. Nah itu pelanggarannya luar biasa teman-teman di sini. Bila mana kita melanggar ataupun tidak menaati aturan itu, bisa dikenakan pidana hingga 5 tahun dan juga dendaan 500 juta. Jadi berhati-hatilah teman-teman untuk menggunakan dan simbol-simbol negara ataupun sesuatu yang itu dilindungi oleh undang-undang ataupun diatur oleh pemerintahan itu sendiri. Jadi kita harus lebih bijak dan juga lebih mengerti tentang hal-hal teknis seperti itu ataupun hal-hal tentang pengetahuan seperti ini. Kemudian kan di sini sekarang ada konteks viral bendera One Piece ini nih. Mengenai konteks yang lagi ramai hari ini adalah konteks bendera One Piece menyahut ke-80 Republik Indonesia tahun 2025 ini 17 Agustus banyak bendera One Piece muncul di ruangan publik, beberapa dipasang di bawah merah putih, yaitu sih udah sesuai dengan aturannya kalau seperti itu. Wakil Ketua DPR nih Sukmi Dasko Ahmad bahkan menyebut fenomena tersebut sebagai potensi upaya memecah belah bangsa berdasarkan intelijen, namun partai lain menyatakan ini bisa merupakan butuh ekspresi kreatif atau kritik dalam demokrasi. Betul. Nah tapi pandangan gue ya, kalau nggak salah ya ini ya, kalau nggak salah nih konteksnya, dulu kalau nggak salah waktu debat presiden, pemilihan presiden, Mas Wapres ataupun wakil presidennya Bapak Prabowo Subianto adalah Mas Gibran itu, kalau nggak salah di kostum warna birunya, kostum jaket, kalau itu dia menggunakan simbol ataupun logo One Piece di bajunya kalau seperti itu. Nah kemudian seorang pakar hukum tata negara menegaskan bahwa secara teknis tidak melanggar hukum selama aturan tata letak dihormati, merah putih lebih tinggi dan lebih besar. Nah itu yang kita tadi bahas di atas seperti itu. Jadi boleh tidak melanggar hukum gitu kan. Yang penting lebih rendah dan tidak lebih besar daripada bendera merah putih itu. Jadi mengenai pembahasan yang tadi secara singkat gue rangkum di sini. Bendera One Piece boleh dikibarkan, yang pertama itu. Kedua, tapi merah putih tetap harus lebih tinggi dan besar, tidak boleh dilucuti atau kehormatannya. Jika diduga merendahkan simbol negara bisa dikenakan sanksi atau hukuman. Nah, jadi guys, secara hukum nggak melanggar kalau kamu kibarkan bendera One Piece selama merah putih tetap yang paling utama. Tapi banyak yang bilang tren ini bisa mengganggu persatuan. Hey, kira-kira menurut kalian di kolom komentar seperti apa pendapatnya? Oke, sekian, terima kasih, bye bye.